Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Muawana dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Di sini saya akan menjabarkan terkait Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal sebagai khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi dan merupakan satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Silsilah kekeluargaan, nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Saqar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari Khalifah Bani Taim. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Nama sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah yang artinya hamba Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar As-Siddiq yang artinya yang berkata benar. Setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Dan dari situlah ia dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, subsuku bangsa Quraisy. Ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan yang tinggi, seorang yang terpelajar, dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Masa mengenal Nabi dan memeluk Islam. Saat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah hidup bertetangga bersama Abu Bakar. Sejak saat itulah mereka saling berkenalan. Dalam kitab Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar memeluk Islam oleh ajakan Nabi. Dan setelah itu ia meneruskan dakwah Islamnya kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Perang Ridho. Masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan di antaranya umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Di antaranya menolak membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sosial, budaya, dan penegakan hukum. Berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab, hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Ekspedisi ke utara. Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. Penyusunan kitab suci Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks Al-Quran. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.